Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun. Balik lagi sama Mario di sini, tentunya di channel El Hobbies. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang settingan akuarium ya. Nah, pertama kita mulai dari pasir. Nah, sebelum pasir dimasukkan ke dalam akuarium, kita wajib membersihkan pasir di air yang mengalir supaya kotoran dan debunya hilang. Nah, ini sampai pasirnya nggak keruh lagi ya. Nah, setelah pasir sudah dirasa sudah bersih, saatnya kita memasukkan ke dalam akuarium. Nah, di saat semua pasir sudah masuk dan sudah dirasa cukup, saatnya kita memasukkan aksesoris seperti batu dan tanaman. Nah, ini seperti yang digambar ya. Kalian susun sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan tema kalian. Kalau ini hanya contoh aja ya, jadi nggak bagus-bagus amat, cuman untuk ngasih tahu settingan air aja buat kalian semua yang mau main, yang mau melihara ikan. Ketika semua aksesoris masuk, nah, saatnya kita memasukkan bakteri starter dan juga tidak lupa ketapang. Nah, fungsi bakteri starter ini apa, Kang? Bakteri starter ini adalah untuk proses cycle air, untuk mengolah kotoran-kotoran yang nanti kalau misalnya ikannya menghasilkan kotoran, feses kayak gitu, itu keolah sama bakteri. Dan fungsi ketapang itu adalah untuk bikin air menjadi mature. Semua alam yang ada air, sungai, danau, itu pasti ada daun kering. Nah, kayak di Amazon, di Kalimantan, atau dimanapun itu pasti ada daun-daun kering. Nah, daun kering ini, ya kalau misalnya kita pakai ketapang ya, ini untuk mempercepat proses maturity air. Nah, setelah 3 hari kita mengetes air ini bagus atau tidak, atau udah sesuai dengan yang kita harapkan dengan ikan neon tetra, ikan yang kalau misalnya nggak ada neon tetra, ikan murah aja. Nah, kenapa saya menggunakan ikan neon tetra? Karena saya kedepannya akan memelihara ikan diskus. Jadi saya mencari ikan yang sesuai dengan perairan yang sama dengan diskus. Cuman yang paling murah, kalau diskus kan mahal. Nah, jadi ngetesnya sama yang murah dulu. Jadi pakai neon tetra. Selain itu juga saya beli ikan dari online ya. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan unboxing. Nah, dari unboxing ini kita bisa melihat seller itu, penjual itu profesional atau enggak. Nah, ini pertama dari kotaknya aja udah kelihatan nih, bagus atau enggak, profesional atau enggak, rapih atau tidak. Nah, coba kita langsung buka aja ya. Nah, setelah dibuka ini kelihatan ya, dibuka. Nah, itu bungkus hitam itu supaya suhu lebih stabil, dan kalau misalnya ada sinar, itu sinar matahari yang masuk, misalnya kan kayak di kereta atau dibawa sama Kang kurir nih, itu jadi sinar ngeredam gitu si bungkus warna hitam itu, plastik warna hitam itu, supaya nggak kepanasan di jalan, menstabilkan suhu intinya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih, ikan yang sehat, yang dikirim sehat atau enggak, itu dilihat bisa dari airnya berkeruh nggak, berubah warna nggak. Dan selain itu juga dari ikannya sehat atau lemes atau gimana, itu bisa kita lihat. Nah, dari packing juga udah kelihatan sih sebenarnya profesional atau enggak. Nah, lihat nih, dari sudutnya juga kita udah kelihatan ya, sudut plastik ini biasanya nggak lancip, dan emang nggak boleh lancip. Kenapa? Karena takutnya kejepit. Nah, mereka pasti ditumpulin nih, dan biasanya didobel. Dan plastik hitam yang di dalam itu juga buat menenangkan ikan ya. Jadi plastik warna hitam di dalam itu jadi ikan lebih merasa nyaman lah intinya gitu. Setelah kita mengecek ikan, nah selanjutnya kita harus iklimasi. Yang pertama adalah dengan menaruh si bungkusan ikan itu ke akuarium. Fungsinya untuk menyamakan suhu, sehingga suhu yang di dalam akuarium dan suhu yang di dalam plastik yang berisi ikan itu sama, sehingga ikan tidak kaget. Nah, setelah iklimasi suhu sekitar lebih lama sih lebih bagus, cuman lihat kondisi oksigen dalam plastik itu juga ya. 15 menit sampai 25 lah. Nah, setelah itu kita buka plastiknya dan kita coba masukkan air yang dalam akuarium ke plastik yang berisi ikan yang baru datang dengan berlahan-lahan. Ini apa? Ini menyamakan parameter air sehingga ikan tidak kaget. Nah, iklimasi ini sangat penting sekali nih buat kalian yang baru ikan ya. Kalau iklimasi kalian gagal, jadi misalnya kalian langsung main serok terus main gebrusin, itu ikan pasti stres, dan akibatnya apa? Ikan akan jadi sakit. Ini kunci keberhasilan kalian di sini. Ketika barang baru datang, ikan baru datang maksudnya, gagal iklimasi, ikan yang sehat dari seller itu bisa jadi sakit dan akhirnya mati. Nah, ini diskus berlahan-lahan. Ini oh ya, diskus ini saya dari Pak Ari ya, yang saya udah bikin kontennya.
Nah, di sini kita masukkan belahan-lahan yang ada ikan neon tetra. Kenapa sih Kang saya menggunakan ke neon tetra? Karena satu sama perairan, yang kedua ikannya lebih murah. Cobain aja kalau misalnya kita ngetes air pakai disus kan mahal nih, berasa di dompet gitu guys. Nah, setelah masuk air berlahan-lahan sekitar ya 15 menit itu kita bisa rilis. Nah, kita rilisnya berlahan-lahan ya. Ingat berlahan-lahan ya, jangan kasar. Di sini kita ikan kan baru datang. Nah, di sini kita mencegah ikan tidak stres supaya ikannya jadi happy gitu. Kalau ikan stres sudah pasti lewat. Percaya, udah diem mager nggak mau makan, ya akhirnya nyalahin seller, ikannya nggak sehat nih, ikannya jelek nih, waduh. Nah, ini biang keributan yang sering terjadi. Setelah ikan masuk jangan langsung dikasih makan ya, tapi biarin dulu seharian. Nah, waktu yang tepat untuk memberi makan setelah sehari itu ketika ikan sudah mencari, udah bergerak, beraktivitas, terus mencoba mencari makan dengan ya bermain di substrat yang ada gitu, ngemil-ngemil substrat yang ada gitu. Nah, itu baru waktu yang tepat untuk memberi makan ikan. Oke, mungkin segitu aja guys. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa nanya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat supaya kalian beli ikan gak terus-terusan mati. Ingat, hobi itu bikin bahagia, bukan jadi stres. Ingat ya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian supaya nggak sering berantem tuh di medsos tuh. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa ikutin video-video berikutnya. Semoga hidup kalian tambah asik saja dan bahagia dengan hobinya. God bless.